tempatnya udah siap belum? Kalau siap, pindah. Belum dapat laporan dari PUPR, Pak? Belum dapat laporan. Sudah, tapi belum. Sudah, tapi belum. Tapi soal Kepresnya bakalan Kepres pemindahan ibu kota apa bakal terlaksana sebelum 17 Agustus? Kepresnya bisa sebelum, bisa setelah Oktober. Kita melihat situasi lapangan. Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum, jangan dipaksakan. Semuanya dilihat, progres lapangannya dilihat. Mbak, kita sempat dengar loh, Mbak Puan ini salah satu pihak yang mengkhawatirkan proyek IKN ini kalau mangkrak, kemudian tidak selesai dan berujung menjadi kasus korupsi. Itu benar nggak, Mbak? Ya betul, karena apapun ini proyek yang melibatkan banyak kementerian lembaga, bahkan banyak sekali permasalahan yang ada. Dan kalau kita lihat juga datang ke IKN, itu kan masih satu wilayah kabupaten yang semuanya itu masih hijau. Jangankan bicara pembangunan, bicara masalah tanah adat, bicara hayati, hewani dan lain sebagainya itu juga menjadi satu pertimbangan. Jadi memang masalahnya banyak, masalahnya rumit, tapi ya tentu saja akuntabilitas, keberlangsungan, kemudian bagaimana proses ini bisa berjalan sesuai dengan harapan rakyat, semuanya itu harus tetap dijaga. Oke, tapi di tengah situasi ekonomi kita yang belum stabil, beban APBN yang sangat berat, sebagai mitra kerja pemerintah, Mbak Puan tidak memperingatkan ataupun menyarankan agar berhati-hati, karena kan ini investornya belum ada yang masuk ya, Mbak. Artinya APBN kita akan terbebani oleh pembangunan IKN. Dari awal sebagai ketua DPR saya sudah sangat concern, bahkan saya sudah menyampaikan kepada pemerintah hal-hal yang menjadi concern saya tadi yang seperti disampaikan, jangan sampai mangkrak, jangan sampai tidak akuntabilitas, anggarannya dari mana, uangnya dari mana, dan ya itulah masalahnya itu banyak sekali. Tapi saya juga menghargai komitmen dari pemerintah bahwa semua yang menjadi permasalahan itu akan ada solusinya. Nah, sebetulnya rencananya Kepala IKN atau Bambang Susantono ini akan dimundurkan itu waktu Agustus 2024 nanti, gitu ya, atau setelah upacara 17 Agustus. Oke, gitu. ya. Kenapa batal itu, Ci? Iya, karena dipercepat lah ya, iya, karena Presiden merasa worry karena ini kan tinggal 2 bulan, Kang, ya, dan belum jadi apa-apa tuh di IKN atau di zona intinya, bahkan fasilitas-fasilitas umum pun belum terbentuk secara sempurna. Padahal nanti akan ada upacara di sana dan Presiden kan tentu memboyong serombongan pejabat ya, juga anggota DPR. Dan itu pasti melibatkan banyak peserta undangan, tidak hanya dari dalam negeri tentu saja, tapi dari luar negeri gitu. Iya, betul. Sebenarnya memang yang menjadi concern masalah Presiden belakangan itu soal lahan itu, Kang. Jadi ada 2086 lahan yang hektar. Hektar yang belum dibebaskan gitu. Nah, dari 2080 sekian lahan yang belum dibebaskan tadi, 100 hektar diantaranya itu ada di kawasan pembebasan untuk jalan tol dan pengendali banjir gitu. Nah, karena ini belum dibebaskan, maka alat berat lalu aksesibilitas untuk masuk ke zona inti di IKN itu terhambat gitu. Jadi pembangunan itu stuck gitu, Kang. Ya, mungkin untuk informasi untuk pemirsa kita ya, per hari ini ada reporter kita, kawan kita yang ada di IKN ya, Praga. Jadi Praga ini sedang ada di IKN untuk mereportase dan meliput progres yang sudah terjadi di IKN per hari ini gitu. Tadi dia kirim pesan ke kita ya, Wan ya, bahwa situasi per hari ini itu hujan. Per Kamis ya? Per Kamis itu hujan deras dan dia tidak bisa masuk lebih jauh karena jalanan berlumpur gitu kan. Jadi kebayang itulah kira-kira. Nggak bisa masuk, dia bisa masuk gitu kan. Jadi ke kawasan inti dia bisa sampai ke sana, tapi untuk masuk lebih jauh itu tidak bisa karena jalanan berlumpur. Jadi cocok seperti cerita yang lu tadi, Ci, bahwa kawasan infrastruktur pendukungnya belum siap untuk menggelar event sebesar upacara 17 Agustus gitu. Dan memang dievaluasi 3 bulan terakhir ini kan ada 6 kali rapat ya, untuk sejumlah pejabat yang kita temui ya, Wan ya. Jadi di rapat itu sejak Februari sampai